Selamat pagi pemirsa, Indonesia seakan kembali ke zaman batu. Masih ada pembubaran aktivitas warga negara tanpa alasan yang jelas. Beberapa waktu lalu, sekelompok tokoh nasional seperti Din Syamsuddin, Refli Harun, dan juga Said Didu menggelar diskusi di Kemang. Namun kegiatan mereka diusik oleh massa yang berdemonstrasi dan melakukan tindakan intimidasi. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat bagi semua orang. Namun peristiwa ini menunjukkan ada kelompok yang masih menyerang hak tersebut. Dan hal ini merupakan bentuk kemunduran. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 30 September 2024 dengan tema Meneror Kebebasan Berpendapat bersama saya Yohana Margarita. Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-199-100. Dan kali ini juga ada anggota Dewan Redaksi Media Group, Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Yohana. Sebelum kita bahas lebih lanjut dulu dan juga membahas headline kali ini, apa komentar awal ketika mengetahui kejadian ini? Ya, kita tentu prihatin ya. Di zaman reformasi, setelah reformasi, masih ada upaya-upaya pembubaran, forum diskusi, dengan cara kekerasan, dengan cara-cara premanisme. Kita seperti mundur di era bukan sebelum reformasi saja, tapi mundur di era sebelum kemerdekaan. Yang dimana orang ketika ingin berkumpul, berserikat, berdiskusi, menyampaikan pendapat atau bertukar pikiran harus mendapat izin dulu dari penjajah. Begitu kan, kalau zaman sebelum kemerdekaan kan seperti itu. Karena penjajah itu khawatir jika mereka atau para pemikir ini berkumpul lalu kemudian berdiskusi dan berpendapat, maka mereka akan terancam kekuasaannya. Nah, kalau dulu kan penjajah yang khawatir. Nah, persoalannya kalau ini terjadi hal yang sama, siapa yang khawatir ya, Mas Indra? Itulah tugas kepolisian, mencari siapa mastermind-nya. Mastermind-nya. Nah, ini juga selaras dengan headline pertama di Media Indonesia yang diangkat di Media Indonesia. Pemirsa, Anda dapat saksikan di harian Media Indonesia Cetak dan juga secara online dan e-paper. Di sini stop persekusi warga kritis. Pelaku pembubaran diskusi sempat menyalami dan mencium tangan personel kepolisian setelah melancarkan aksi. Ini garis apa ini bawah, maknanya ini ya? Ini garis bawah dari headline Media Indonesia hari ini ya. Sengaja di sini ditempatkan di depan dan mendapatkan garis bawah pelaku pembubaran diskusi atau yang kita sebut tadi premanisme tadi ya, sempat menyalami dan mencium tangan personel kepolisian setelah melancarkan aksi. Ini adalah sebuah tulisan di headline Media Indonesia karena berdasarkan gambar atau video yang viral yang sejak hari Sabtu malam kita lihat viral videonya berlaku sampai kemudian Minggu pagi, sampai kemudian mungkin Minggu siangnya kita lihat 5 pelaku dan sudah ditangkap dan 2 dijadikan tersangka. Tapi yang paling penting di sini ini kan seperti menganalogikan begini, Yohana. Ada orang melakukan tindak pidana dan polisi melihat di situ, lalu kemudian mungkin disuruh pulang dulu, besoknya baru ditangkap. Kan kurang lebih seperti itu. Karena kejadiannya hari Sabtu siang dan di hari Sabtu siang itu terekam video dan itu viral bagaimana pelaku pembubaran perusakan tempat diskusi ini kemudian justru menghampiri petugas kepolisian dan seperti pamit begitu, memeluk-meluk punggung, polisinya juga ikut memeluk punggung, kemudian terjadi salaman di sana, bahkan kalau istilahnya itu salim gitu kayak ke orang tua atau ke tokoh. Memang ini sudah disampaikan oleh Wakapolda Metro Jaya maupun kuasa hukum pelaku pembubaran diskusi ya, atau pelaku yang melakukan perusakan tempat diskusi, menyatakan itu sebagai bentuk etika dan pamit. Ini ada di pernyataannya dari Wakapolda ya, kalau kita kutip ya. Berdasarkan pemeriksaan mereka para pelaku mengatakan sebagai bentuk wujud etika pamit dengan petugas yang ada di situ. Kan kita bisa bayangkan logika sederhananya. Ketika ada orang melakukan perusakan, tanda kutip tindak pidana misalnya, atau pembubaran, atau perbuatan tidak menyenangkan, lalu dia pamit ke petugas kepolisian, di mana petugas kepolisian itu adalah yang petugas keamanan. Ini kan analogi jadi lucu. Ada orang setelah mencuri, pamit ke polisi, sama polisinya suruh pulang dulu, besoknya baru ditangkap. Janjian ditangkap. Kan besok jam berapa ditangkap, Bu? Ya, memang kita apresiasi polisi akhirnya menangkap dan menetapkan tersangka kepada para pelaku, kita apresiasi itu. Tapi jangan lupa juga pernyataan dari tokoh ataupun mereka yang menggelar diskusi di sana, salah satunya adalah pakar hukum tata negara Refli Harun, yang menyebutkan pelaku itu orang yang disuruh
cari mastermind-nya. Cari mastermind-nya. Dan ini pernyataan yang menarik adalah kami tidak tahu kaitan apa preman itu dengan kegiatan kami. Karena kegiatan itu kan membahas tentang isu-isu kebangsaan. Dan Refli menyatakan preman itu kaitannya dengan kegiatan kami apa? Pasti ada yang nyuruh gitu, kurang lebih begitu ya. Cari mastermind-nya. Nah, kita ingin menagih sekarang kepada kepolisian, pelaku pembubarannya sudah ditangkap, pelaku yang melakukan kekerasan terhadap security di sana sudah ditangkap. Tetapi sekarang dicari siapa mastermind-nya. Siapa yang tidak suka dengan diskusi yang akan digelar oleh Refli Harun, Din Samsudin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan beberapa tokoh yang lain yang kita kenal selama ini memang punya pemikiran kritis terhadap pemerintah. Siapa kira-kira mastermind-nya? Mungkin sekarang kita akan nantikan polisi akan seperti apa. Siapa mastermind-nya, dan yang kedua mungkin kalau saya menggarisbawahi juga Mas Indra, jika memang ini dilakukan, siapapun mastermind-nya, ini tindakan yang cukup berani dan juga Cetowolo-wolo. Resikonya nyata di era transformasi keterbukaan seperti ini ya. Nah, oke, kalau tadi kan terkait dengan catatan bagi pihak kepolisian yang kita tunggu seperti apa. Nah, ini ada juga PR bagi kepolisian di halaman 2, kita membahas terkait dengan kekerasan seksual pada anak ya. Polri didesak warga berempati. Anak harus selalu dipandang sebagai korban pelecehan hingga kekerasan seksual oleh pelaku yang merupakan orang dewasa. Tidak ada istilah suka sama suka. Wah, PR-nya polisi tahun ini sepertinya banyak sekali, Mas Indra. Ya, PR polisi akan selalu banyak kalau kemudian polisi memang belum menyelesaikan tugasnya dengan baik. Wajar masyarakat menuntut itu karena kan polisi memang dibayar dari pajak masyarakat atau rakyat ya. Nah, ke soal ini khusus. Kekerasan seksual terhadap anak, terutama kita belajar dari apa yang terjadi di Gorontalo ya. Sangat menyedihkan sekali ketika ada framing dari masyarakat yang lain melihat kasus ini dan mungkin sudah melihat link video tersebut yang menyampaikan bahwa oh ini adalah suka sama suka. Kita sedih sekali mendengar hal itu. Betul. Tidak ada istilah suka sama suka ketika salah satunya adalah anak-anak di bawah umur. Karena anak-anak di bawah umur secara psikologis, secara mental masih belum bisa menentukan mana yang tepat dan tidak tepat, baik atau tidak baik bagi dirinya. Karena ada kategori umur di situ. Dan ini bukan berdasarkan feeling, tapi memang seperti yang disampaikan oleh pengurus LBH Apik Indonesia ya, Asni Frianti Damanik, yang mengatakan bahwa justru ini masuk pada kategori stationary rape, yaitu pemerkosaan yang didasari dengan cara memperdaya. Ketika anak-anak di bawah umur pasti akan mudah diperdaya, apapun alasannya itu, oleh, kalau dalam hal ini kan ini gurunya begitu. Kita juga sedih sekali ketika kemudian kepolisian mungkin mengungkap kronologis atau hasil penyelidikannya, yang Kapolres Gorontalo ini menyebutkan bahwa keduanya menjalin hubungan asmara. Harusnya lebih dalam lagi polisi melihat hubungan asmara itu siapa dengan siapa. Apakah itu semuanya sudah dewasa? Kalau salah satunya adalah di bawah umur dan terjadi tindakan seksual seperti itu masuk pada kategori bisa disebutkan stationary rape, karena itu pemerkosaan yang dilakukan dengan memperdaya salah satu korban gitu ya. Jadi untuk istilah anak-anak tidak boleh kita menyampaikan itu adalah suka sama suka. Dan ini pun juga menyita perhatian ya, khususnya Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat pun juga mendorong aparat penegak hukum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kasus-kasus tindak kekerasan yang mengancam perempuan dan anak. Tingkat kepedulian. Jadi sebenarnya lebih kepada kepedulian, tidak hanya semata-mata tadi hanya melihat masalah teknis dan juga masalah hukumnya saja, tapi peduli tidak lebih dalam lagi ya. Betul, Mas Indra. Betul. Kepeduliannya juga mungkin harus kita garis bawahi juga ketika kita ini viral kan, era-era mudah viral nih ya Yohana ya. Kemudian beredar link seperti hal-hal tersebut. Mari kita membuat empati dalam diri sendiri, kita tantang nurani kita untuk paling tidak mengklik tautan itu atau bahkan menyebarkan. Kalau ikut menyebarkan sebenarnya ada hukumnya di ITE ya. Tapi mengklik tautan itu sama saja kita tidak punya empati. Kadang-kadang kan kita suka ngomong empati tapi penasaran juga sama gambarnya gitu. Nah, kita jangan lakukan itu pada kasus apapun terkait dengan kekerasan seksual. Dicatat, ini poin yang paling penting tuh ini Mas Indra. Peran kita ya, walaupun kita tidak berada di ruang-ruang
kasusnya. Ya. Nah, di halaman selanjutnya pemirsa, ini juga ada yang menjadi perhatian publik, ini terkait dengan Kaisang. Iming-imingi pesawat jet ke kader PSI. Salah satu peserta sempat meminta hadiah sepeda, tapi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep langsung menjanjikan private jet atau jet pribadi. Kemarin ketika habis selesai ya pertemuan dengan PSI ya. Kader ya, dengan kader-kadernya. Ini sebenarnya terkait dengan konsolidasi mau memenangkan salah satu pasangan cagup yang didukung oleh PSI ya, pasangan cagup-cawagup di Jakarta. Nah, tapi Mas Indra, ini kan hal-hal yang mungkin terkait atau menyinggung keluarga presiden sendiri itu kadang dijadiin bahan bercandaan. Kemarin ini ada pesawat jet, terus kemarin juga ada kaos ya. Putra Mulyono, adik Fufu Fau. Itu maknanya seperti apa kalau menurut catatan Mas Indra itu? Ya, saya jadi teringat karena ini rame kemarin di media sosial dan di berbagai pemberitaannya. Jadi saya jadi teringat sindiran ataupun mungkin guyonan yang berbau sarkastik dari para komika di Indonesia. Saya lihat di salah satu channel lah yang kemudian menyebutkan Kaisang ini lupa bahwa alfabet itu A sampai Z. Loh, emangnya kenapa kata dia? Sama Kaisang ditambahin pribadi, Z pribadi maksudnya gitu. Z pribadi. Ya, itu kan sindiran-sindiran publik yang sarkastik ya. Mungkin dijawab juga dengan Kaisang seperti ini begitu. Kan kalau kita ingat bagi-bagi hadiah di era Pak Jokowi, ayah Kaisang yang masih presiden sampai hari ini, itu kan selalu bagi-bagi hadiahnya sepeda gitu kan, kita lihat kan, dan itu selalu pernah viral juga ya, berbagai pembagian sepeda itu dengan nama-nama ikan ya kan. Nah ini kalau Kaisang kayaknya mau hadir dengan pembagian jet pribadi. Dengan nama-nama tapi bagus apa sih ya? Sebenarnya gini Yohana, ini bagus Kaisang mengingatkan soal jet pribadi lagi kepada publik dan menjadi viral lagi dan menjadi perhatian media lagi. Bagus kenapa? Karena ini justru mengingatkan KPK. Kan Kaisang sudah memberikan konfirmasi kepada KPK. Sekarang publik menunggu, hei KPK, setelah Kaisang melaporkan kepada KPK kemarin, apakah soal jet pribadi ini ada unsur gratifikasinya atau tidak? Itu kita tagih KPK sekarang, belum menyampaikan ini pernyataannya ke publik. Itu ada unsur gratifikasi tidak? Kalau ada unsur gratifikasi, maka Kaisang harus membayar atau mengembalikan ke negara berapa? Kemarin kan sudah muncul angka-angkanya itu. Terus apakah KPK sudah memanggil sejumlah pakar telematika yang pernah menyampaikan ke publik bahwa perjalanan Kaisang menggunakan jet pribadi ini tidak hanya sekali, tetapi sebelumnya? Kalau yang terakhir kemarin masih masuk kategori 30 hari dan itu tidak melanggar hukum, kalaupun ada gratifikasi harus mengembalikan. Tapi perjalanan-perjalanan sebelumnya yang lain itu bagaimana? Apakah KPK sudah memfollow up? Apakah itu masuk pada ada konflik of interest di sana seperti yang disampaikan oleh Ketua KPK sendiri pernah menyindir loh lewat forum-forum terbuka bahwa ya itu ada konflik of interest atau tidak. Makanya kita mungkin masyarakat dan media perlu meneror KPK ya untuk memproses itu. Untuk menagih. Kaisang aja udah ngingetin nih soal jet pribadi. KPK kapan nih ngasih tahu ini gratifikasi atau tidak? Gitu. Bicara soal meneror, kita kembali ke topik editorial meneror kebebasan berpendapat. Mas Indra, kita akan ulas lebih lanjut, namun kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini pemirsa. Meneror kebebasan berpendapat. Indonesia seakan kembali berada di zaman batu. Betapa tidak, hari gini masih saja ada pembubaran aktivitas kelompok warga negara. Padahal mereka nyata-nyata bukan warga negara asing alias anak-anak bangsa Indonesia. Mereka juga tidak membawa perlengkapan yang mengancam seperti senjata tajam. Mereka berkumpul dalam keadaan sadar dan tidak mengganggu kawasanan sekitar dan dipastikan tanpa di bawah pengaruh minuman keras beralkohol. Pun mereka bukan anak yang hendak berkumpul untuk tawuran. Mereka yang sedang berkumpul dan kemudian dibubarkan lewat aksi premanisme itu, bahkan dikenal sebagai warga negara yang memiliki rekam jejak bagus dan kekuatan olah pikir. Sebut saja mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, pakar hukum tata negara Refli Harun, dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
Mereka berkumpul di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan untuk diskusi bersama Forum Tanah Air atau FTA bertajuk Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional pada Sabtu 28 September lalu. Sungguh miris, kumpul-kumpul dalam kerangka bertukar pikiran para tokoh itu kemudian direcoki sejumlah massa. Menurut penelusuran kepolisian, ada sebagian massa yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air berdemonstrasi di luar hotel dan ada kelompok yang menyusup ke dalam hotel. Mereka melakukan aksi barbar, perusakan, dan intimidatif terhadap peserta diskusi. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran bagi setiap orang. Prinsip tersebut pernah disebut oleh proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, sebagai tuntutan bagi semua orang di bawah kolong langit ini. Artinya, kebebasan mengeluarkan pendapat ialah tuntutan sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Bila ada praktek berlawanan, sama saja memundurkan Indonesia ke zaman sebelum merdeka, baik di era penjajahan maupun masa kerajaan Nusantara yang masih menomorduakan hak bagi warga negara. Masa ketika warga butuh persetujuan dari kaum penjajah untuk berkumpul di tanah mereka sendiri. Di zaman modern, terlebih di era reformasi, negara wajib menghormati dan melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Apalagi sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik. Ini berarti Indonesia telah mengakui hak setiap orang untuk berpendapat tanpa campur tangan, kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran. Betul bahwa kebebasan berpendapat warga negara seringkali berujung menyakitkan bagi kalangan penguasa yang alergi kritik. Terlebih bila pendapat itu datang dari kelompok kritis yang selama ini kerap mengkritik pemerintah atau penguasa dengan argumentasi-argumentasi wahid mereka. Akan tetapi, sekeras apapun kritik yang disampaikan, kekuatan otak tidak seharusnya dihadapi dengan kekuatan otot dan muka seram. Jika penguasa merasa gerah, semestinya lawan kritikan dan pemikiran kritis itu dengan pemikiran yang tidak kalah tinggi, tanpa pula harus dengan suara yang meninggi. Dalam konteks ini, kita patut mengapresiasi langkah cepat polisi yang langsung menangkap dan menetapkan sejumlah tersangka pembubaran diskusi tersebut. Langkah tersebut setidaknya bisa menepiskan anggapan publik tentang permisifnya polisi terhadap aksi pembubaran tersebut lantaran viralnya video berisi pelaku aksi berpelukan dan salam hormat dengan aparat polisi di media sosial. Sejatinya memang tidak ada alasan pembenar bagi pelaku untuk melakukan tindakan bodoh itu. Masyarakat pun tidak ingin polisi dipandang sebagai bagian atau setidaknya membiarkan aksi pembungkaman terhadap prinsip kebebasan berpendapat itu. Demi kehidupan bernegara yang lebih demokratis dan beradab, publik menaruh harapan dan kepercayaan kepada polisi untuk menyelidiki kasus pembubaran diskusi tersebut setuntas-tuntasnya, seterang-terangnya. Ya pemirsa, kami ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial pada hari ini melalui telepon interaktif di nomor 0215839900 dan editorial akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya, kembali di editorial Media Indonesia masih bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Mas Indra Maulana. Sebelum kita ulas bersama Mas Indra sudah terhubung bersama kita kali ini. Narasumber yang akan membahas tema kali ini ada Mas Isnur, Ketua Umum YLBHI, Mas Muhammad Isnur. Selamat pagi Mas Isnur. Selamat pagi Mbak Yohana, Mas Indra. Selamat pagi Mas Isnur. Mas Isnur, langsung saja, Anda kemarin membagikan rilis bahwa ada banyak temuan tindakan pembubaran berpendapat yang seperti terjadi kemarin ya dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bisa diceritakan mungkin detailnya seperti apa sih Mas? Iya, setiap tahun kami membuat semacam laporan temuan ya. Dan itu salah satu aspek terburuk ya yang terjadi pemerintahan Jokowi adalah tidak adanya penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi
berkumpul, berserikat dan berdemonstrasi. Jadi ada semacam paradigma yang menganggap orang-orang berkumpul, berserikat dan kritis itu adalah semacam enemy, semacam tantangan atau semacam ancaman yang harus dibubarkan segera gitu. Dan kita semakin sering mendengarkan misalnya di Bandung dulu, bahkan ada orang jualan lapak buku, itu tentara ya bubarin gitu. Banyak sekali, kemarin di Bali misalnya ketika ada People Water Forum, itu diserbu juga oleh semacam ormas dan aparat mendiamkan gitu. Tahun 2017, kalau masih ingat teman-teman, bahkan kantor YLBI diserbu dan dirusak ketika sedang berkumpul teman-teman menyelenggarakan seminar sejarah gitu. Jadi ini sudah semacam kejadian yang sangat sering terjadi dan terus-menerus dibiarkan. Bahkan yang jadi pertanyaan oleh publik kan sebenarnya gini, kalau mahasiswa berdemonstrasi, mahasiswa melakukan kritik ya pada pemerintah, itu kan tegas tuh dihalau oleh kepolisian, oleh aparat ya. Pertanyaannya, kok dalam kasus seperti ini kita tidak melihat ketegasan itu? Malah kemudian banyak beredar video kan, seolah-olah mereka tuh akrab kan, ada salaman, ada cipika-cipiki, ada pelukan dengan aparat. Itu jadi pertanyaan besar dari kita. Nah ini yang kemudian kita analisis dari banyaknya peristiwa. Ini yang disebut oleh Ian Wilson ya dalam bukunya namanya Politik Jatah Preman. Jadi para preman ini kemudian menurut Ian Wilson itu bagian dari paramiliter ya, dari gerakan-gerakan yang dibina, gerakan-gerakan yang dikelola dan bisa dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu atau kepentingan bahkan sebuah intelijen tertentu untuk berangus kebebasan sipil, gitu. Itu sih, Mas dan Mbak. Nah, Mas Isnur, kalau kita berbicara dua sisi, sering ada peristiwa-peristiwa seperti ini di periode seperti ini. Tapi di satu sisi, biasanya itu jawabannya ketika kita pertanyakan ini kepada pihak-pihak terkait, jawabannya jangan dong dilihat dari kasus-kasus tertentu. Padahal kan selama ini kan juga banyak tuh ruang-ruang diskusi yang nyatanya sah-sah aja. Nah, biasanya jawabannya seperti itu. Itu bagaimana Anda melihatnya, Mas? Iya. Ada beberapa modus yang kita bisa lihat akan keanehannya. Yang pertama, terjadi kelengahan ya atau ketidaksigapan aparat ya dalam di lapangan. Jadi di lapangan nampak kan gini loh. Aparat itu kan dibekali oleh pengetahuan dan dasar hukum untuk melakukan tindakan. Jadi kan nggak ada ancaman atau kemudian peringatan dari aparat kepada mereka yang melakukan tindakan kekerasan atau penyerangan seperti ini. Yang kedua, biasanya juga kemudian si korbannya yang menyedangkan seminar ini dipersalahkan. Tiba-tiba di statement kan ini diskusinya nggak ada izin, nggak ada pemberitahuan. Sejak kapan diskusi di hotel ada pemberitahuan dan izin? Justru dibalikin tuh logikanya, ya kan? Yang ketiga, sekarang sudah mulai ada muncul. Kami akan mencari seseorang atau orang yang menyebarkan video pertama kali. Oh, jadi yang dipersalahkan yang nyebarin video. Gitu. Nah, yang keempat. Kalau Anda melihat kasus ini, kita akan mencari mastermind-nya. Sudah ada informasi belum, Mas? Apa sebenarnya maksud dibalik peristiwa ini? Kalau dari catatan YLBHI. Iya, kami mencoba menelusuri, tapi kan kami partikulir kan, swasta kan, pengertian kita juga penting mendorong sebenarnya seperti Komnas HAM yang punya mandat kelembagaan ya, membongkar siapa di belakangnya. Karena Komnas HAM punya kemampuan pro justisia untuk menyelidiki gitu. Nah ini pentingnya sebenarnya segera mendesak Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan membongkar secara independen siapa di belakangnya. Karena kami khawatir kepolisian hanya fokus pada tindakan pidana saja di lapangan. Gitu. Seberapa powerful Komnas HAM bisa diharapkan untuk bisa membongkar kasus ini agar mungkin tidak terulang lagi, dan juga seperti apa sih sebenarnya standar norma untuk kebebasan berkumpul dan berorganisasi di era saat ini menurut Anda, Mas?
Komnas HAM dibekali oleh Undang-Undang 3999, dibekali oleh Undang-Undang 26 2000 untuk HAM berat ya. Kita harus mengecek sebenarnya, karena kan ini kejadiannya bukan hanya satu di tempat Kemang kemarin. Dalam beberapa hari yang sama ada 3 peristiwa gitu. Di kasus di pulau-pulau lain juga banyak. Jadi Komnas HAM perlu membongkar sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, yang penting terutama adalah sebenarnya relasinya. Dia disuruh oleh siapa, oleh siapa. Dan Komnas HAM penting kerjasama dengan kepolisian. Gitu. Jadi kalau secara kekuatan dia penting kekuatannya. Dan Komnas HAM sendiri punya sudah namanya SNP atau standar norma dan pengaturan mengenai kebebasan berkumpul dan berserikat. Jadi Komnas HAM punya aturan-aturan yang lengkap begini. Baik. Terima kasih Mas Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI untuk ulasannya bersama editorial pagi ini, Mas. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan salam sehat selalu. Ya, kita lanjutkan bersama Mas Indra Maulana. Mas Indra, silahkan tanggapannya. Tadi ada beberapa catatan menarik ya, dari Mas Isnur. Satu, ini Komnas HAM ini ini sangat diharapkan. Artinya kalau kita mengharapkan Komnas HAM, yang harusnya ini kan kepolisian saja sudah cukup ya. Oke. Artinya apa ini? Setidak percaya itukah atau setidak bisa diharapkan itukah? Ya, tetap untuk mengusut soal pidana dan lain-lain halnya adalah tentu saja di kepolisian ya. Sebagai penegak hukum, Komnas HAM diharapkan ikut mendorong karena ada pelanggaran HAM di sana. Orang berdiskusi, kemudian menggelar forum diskusi, berserikat, berkumpul, itu kan hak asasi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar kan ya, konstitusi. Kalau kemudian ada pelanggaran yang dibubarkan bahkan oleh tanda kutip yang menurut Refli Harun disebut ini preman begitu ya. Itu tentu justru aneh lagi, sementara ada video viral di mana petugas keamanan, dalam hal ini adalah kepolisian, malah terlihat bersalaman, berangkulan setelah tindakan pembubaran diskusi itu selesai gitu. Ini kan yang harus segera dijawab oleh kepolisian bahwa mereka tidak terkait dengan hal itu, dan kita apresiasi sudah menangkap pelakunya, tapi yang paling penting sekarang ditunggu mastermind-nya, siapa yang menyuruh mereka. Karena menurut orang yang akan menggelar diskusi di situ, salah satunya Refli Harun, menyebutkan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan, tidak ada urusannya dengan isi diskusi ini. Maka yang paling tepat sebenarnya begini, Yohana, kita lihat diskusi ini akan mendiskusikan apa sih gitu kan? Kenapa kok sampai ada orang yang ingin membubarkan? Orang ini katakanlah disebut tadi preman begitu ya. Dan polisi terkesan tidak sigap, katakanlah tidak menyuruh atau membiarkan ya, tapi tidak sigap. Nah, kita tahu Refli, Said Didu, kemudian Din Samsudin adalah tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap masyarakat. Kalau kita lihat Refli Harun beberapa waktu terakhir ini kan kritiknya kan sempat mempertanyakan tuh ketika diskusi di sebuah media kan, mempertanyakan ke beberapa narasumber yang lain yang menyampaikan, ibu kota kita sekarang di mana sih? Ayo, jangan bingung gitu kan, karena sudah ada undang-undang ini, walaupun Kepresnya belum ditangani pemindahan ibu kota, ibu kota di mana? Karena pertanyaan selanjutnya yang menarik, presiden terpilih itu kan secara konstitusi harus dilantik di ibu kota. Nah sekarang ibu kotanya di mana? Kan gitu. Itu sempat membuat bingung itu beberapa narasumber yang lain. Apakah kritik ini yang menyinggung pihak tertentu, ya kan? Ini yang perlu kemudian dijawab juga, apakah ada kaitannya atau tidak? Karena kritik-kritiknya ini, diskusi-diskusi seperti ini yang kemudian dikhawatirkan oleh 1-2 pihak yang merasa tersinggung dengan kritik ini. Begitu juga dengan Said Didu maupun Din Samsudin. Kritik-kritiknya kita lihat aja terakhir-terakhir ini seperti apa. Nah, ketika mereka berkumpul akan menggelar diskusi, mungkin saja ini akan mengganggu mereka yang sudah tersinggung tadi. Mungkin saja seperti itu. Nah, kita harapkan pihak kepolisian mampu membongkar siapa mastermind alias siapa yang bayarin pelaku pembubaran diskusi. Karena itu dugaannya itu yang diminta oleh Refli Harun ya. Nah, seperti catatan di media Indonesia, ini kan masalah otak bukan masalah otot, kan? Betul, seperti itu kan. Dan tadi masalah temanya apa itu juga penting. Tapi sebenarnya ada yang menarik juga, Mas Indra. Ketika pada akhirnya apapun temanya, ketika pun itu berisi kritikan, para tokoh-tokoh itu berkumpul dan kemudian harus mengerahkan preman, berarti sekuat itulah sebenarnya peran mereka. Yang justru mengkritisi ini. Mengkritisi. Ya. Justru ini jadi pengingat buat kita bahwa harus melakukan hal itu karena ternyata pada takut. Kritiknya berdampak dan akhirnya memang mengganggu mungkin kekuasaan yang dikritisi itu begitu ya. Tapi ini kan lagi-lagi semuanya menjadi dugaan.
Ketika begini ya, mau ada menggelar diskusi, lalu tiba-tiba ada orang mau merusak atau membubarkan, berarti kan mereka terganggu dengan diskusi Betul. itu. Karena kata-kata yang disampaikan kan pengkhianat bangsa dan lain sebagainya, itu kan yang disampaikan oleh mereka membubarkan diskusi ya. Nah artinya diskusi apa sih ini? Nah kita kan nggak tahu, kita nggak ada di sana, kita hanya bisa menganalisis selama ini kritiknya apa saja sih, kan itu tadi yang saya sampaikan. Apakah itu kemudian mengganggu orang yang membubarkan saat itu yang sudah ditangkap, pelaku itu yang ada fotonya di halaman depan media Indonesia, ataukah orang yang membayar mereka? Nah ini yang harus segera diungkap oleh kepolisian. Baik, kita lanjutkan Mas Indra, kita akan jeda dulu untuk perbincangan yang seru ini. Kita akan kembali, seusai jeda pemirsa, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, kembali di editorial. Sebelum kita ulas kembali, kita akan sapa dulu para penelpon yang sudah antri di line telepon untuk menyatakan tanggapannya. Yang pertama ada Pak John Veto dari Batam. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi Mbak Yohana, bagi Mas Indra. Salam sehat selalu. Ya. Salam Selamat Pak. pagi, Pak. Langsung saja Pak, singkat padat dan jelas. Apa tanggapan soal tema kali ini, meneror kebebasan berpendapat Pak? Iya, saya menonton juga kemarin tuh pembubaran, cara pembubaran itu ya. Jadi miris ya. Di negara kita yang boleh katakan negara nomor 2 setelah di dunia demokrasi gitu. Tapi kebebasan berpendapat kok sampai gaya-gaya preman-preman. Apa kata dunia gitu. Yang gini-gini kita udah berapa puluh tahun kita jadi dari reformasi. Sebenarnya tak ada lagi nih preman-preman ini. Ya, preman itu sebenarnya hukum, itu preman ya. Jadi yang begini-begini ini, ya aparat itu seharusnya harus tegas. Pembubaran diskusi panel untuk paham kebangsaan ini kan boleh dibubarkan. Aparat yang bisa membubarkan, demi undang-undang dia bilang acara ini dibubarkan dan kesalahan-kesalahan ini. Jadi kalau preman yang membubarkan, ini negaranya di mana? Yang dikatakan negara juga ada kepolisian, ada. Dengan alasan tidak melapor, diskusi kita itu apa dilapor? Itu kan dah general kalau orang bikin acara di hotel, pihak hotel yang apa? Dan dia misalkan di hotel berbintang gitu apa? Ada lagi yang demo dengan yang apa itu berbeda orangnya. Alah. Ini kan Pak, singkat saja Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan sebagai masyarakat kepada pihak kepolisian? Boleh singkat saja. Saya meminta kepada pihak kepolisian ini tegas di sini, ya. Saya ada yang agak miris ya menengoknya, ada yang cium tangan, salam, pelukkan, setelah para menghancurkan apa di dalam itu. Jadi ini tidak bagus. Aparat ada di situ, ya. Harus tegas. Pihak kepolisian harus tegas, tangkap itu. Ya, jangan cuma yang belak-belaknya, otak intelektual ditangkap juga. Itu aja. Siap, Pak John Veto, terima kasih dari Batam. Kepolisian harus tegas ya, itu harapan dari Batam. Bagaimana kemudian harapan dari Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin? Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Tasrik. Ya, sangat memprihatinkan ya kejadian teror yang terjadi pada saat diskusi kebangsaan oleh tokoh-tokoh nasional. Bang Indra, Mbak Yohana, 20 hari lagi kita akan mempersiapkan transisi kepemimpinan.
sehingga perlu adanya stabilitas nasional. Saya mengingatkan kepada aparat keamanan supaya lebih hati-hati. Jangan sampai ada anasir-anasir yang mengganggu seperti ini lalu terlalu diberi toleransi. Mestinya setelah kejadian itu kan itu sudah jelas kriminal. Itu langsung ditangkap. Tidak boleh dibiarkan dulu kemudian lalu ditangkap. Ini harus hati-hati. Menurut saya itu pihak keamanan sedikit kecolongan itu. Yang kedua, saya mengingatkan bahwa hal-hal seperti ini kita doakan mudah-mudahan di zaman pemerintahan Pak Prabowo tidak perlu terjadi lagi. Karena kalau penyampaian pemikiran untuk kepentingan bangsa kemudian diteror, ini menurut hemat saya kembali ke zaman batu. Kita malu sama dunia bahwa ada orang yang menyampaikan pendapat kemudian diteror dengan cara-cara premanisme. Ini tidak sesuai dengan Pancasila kita. Kemudian yang kedua saya ingin berharap bahwa pihak kepolisian mulai sekarang itu jangan lagi diberi kesempatan kepada preman-preman yang mengganggu jalannya pemerintahan yang atau katakan kebebasan dalam berpendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Selanjutnya kita ke Mataram. Ada Pak Bion. Selamat pagi Pak Bion. Selamat pagi Pak Bion. Ya, selamat pagi Mbak Margareta. Selamat pagi Metro. Baik, Pak Bion, boleh ya singkat saja Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Margareta. Marxisme kembali muncul di Republik dalam rangka kapitalis Zionis yang dibangun oleh kelompok-kelompok preman. Ini pengalaman pahit yang saya 99 Mbak Margareta. Ini saya distrom dan lainnya oleh kelompok-kelompok. Ya katakanlah pada saat itu kelompok tentara yang notabene di mana pada saat itu kita berjuang ketika rezim Soeharto secara diktator membangun sekelompok demokrasi. Persoalannya adalah ketika negara hadir untuk melindungi katakan aktivis bangsa yang ingin memberikan kontribusi pemikiran cerdas dalam rangka membangun Indonesia masa depan. Lalu ada kelompok preman yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menyuruh mereka, berapa duit mereka dikasih. Itu satu. Lalu yang kedua, memang sepakat kita Mbak Margareta, sepakat bahwa Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi, apapun persoalan ketika itu menjadi disclaimer, menjadi sebuah disintegrasi yang ditontonkan, maka kepolisian harus tegas. Tidak ada kompromi dalam rangka penegakan law enforcement. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita setuju tadi lagi bahwa kita harus mencari siapa sih orang yang menyuruh. Karena itu dalam konteks hukum pidana bahwa leader pelaku itu menjadi sebuah kunci terhadap bagaimana penegakan hukum itu. Nah, leader inilah yang menyuruh mereka. Nah, mereka ini adalah pesuruh yang diongkos oleh orang itu. Nah ini segera kepolisian mencari siapa si leader pelaku yang menyuruh orang ini. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bion, Pak Tasrik dan juga Pak John. Silakan Mas Indra tanggapannya. Ya, Yohana, kita kan sudah dengar sendiri ya pendapat masyarakat. Kalau tadi saya mengutip pernyataan Refli soal harus dicari mastermind-nya. Bahasanya Refli begitu ya, mastermind-nya. Nah ini masyarakat sendiri sudah bisa melihat. Mereka yang ditangkap sekarang itu yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian itu adalah pesuruhnya yang disuruh-suruh untuk mengeksekusi atau melakukan pembubaran. Sekarang dicarilah siapa yang mengongkosi tadi bahasanya Pak Bion ya, dan kemudian beberapa penelpon yang lain. Dan yang paling penting kita diingatkan juga oleh Pak Tasrik, ini menarik sekali. 20 hari lagi itu kita akan menjalani transisi kepemimpinan ya, untuk melantik presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, maka dibutuhkan stabilitas nasional di situ. Mengingat hal ini juga seperti diingatkan masyarakat aja aware banget nih. Harus stabil dong kondisi keamanan politik kita seperti ini. Jangan sampai ada kasus-kasus seperti hari kemarin, Sabtu kemarin. Nah, masyarakatnya sudah mengingatkan, maka polisinya juga harus lebih bisa lebih aware lagi gitu. Yang hal-hal seperti ini jangan sampai terulang dan terjadi lagi. Begini Yohana,
orang secara logis ya, orang itu hanya akan pamit dari satu tempat kalau orang itu mengenal tidak. Kalau nggak kenal mungkin nggak pamit kira-kira. Kalau mengenal dengan akrab dan baik, ketika akan pergi dari tempat yang sama dia pasti akan pamitan. Kalau dia lebih muda atau lebih bawah posisinya biasanya dia cium tangan salim gitu kan. Nah itu yang dilihat publik kemarin. Bagaimana pelaku pembubaran, perusakan tempat diskusi, dia pamit kepada seorang polisi di sana, bahkan kalau kita lihat benar-benar videonya, dia itu mengejar, mencari polisinya, kemudian dia memeluk, salim, dan polisinya menepuk itu, terus dia pergi. Lah hari besoknya ditangkap. Kenapa nggak langsung ditangkap saat itu kan begitu? Betul, logikanya benar sekali. Ini logikanya kan seperti itu. Bahkan juga kan kalau kita lihat pada umumnya kalau misalnya ada polisi dan preman bertemu, justru kalau nggak premannya kabur, begitu bukannya salim mendekat, kabur atau bahkan polisinya melawan. langsung melawan, betul. Baik, kita akan jeda dulu Mas Indra sebelum kita lanjutkan. Sesaat lagi kami akan kembali. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Indra Maulana. Mas Indra, mendorong sudah dilakukan baik ke polisi, ke Komnas HAM agar mengusut kasus ini. Tapi dorongan seperti apa sih yang jitu untuk bisa membuat ini tuh udah selesai, jangan sampai ada terulang lagi begitu? Baik, pertama mungkin kita harus di negara demokratis seperti ini ya, kalau tadi disebutkan negara demokrasi berapa terbesar gitu lah ya di dunia ini. Harusnya kita jaga istilah itu ya yang melekat kepada kita. Kita patut bangga sebenarnya kalau kita disematkan sebagai negara paling demokratis salah satunya di dunia ini. Tapi kita harus pendapat dulu nih melihat hal ini. Apakah ini hanya sekedar ada pidana pemukulan terhadap security atau tidak? Karena kan polisi menangkapnya karena melakukan pemukulan atau kekerasan fisik terhadap security, dan ada kalau tidak salah ada anggota yang lain di pihak keamanan yang lain yang dilakukan pemukulan oleh pelaku yang sudah ditangkap ini dan sudah dijadikan tersangka. Apakah kita hanya melihat dari sisi itu aja, atau kita melihat yang lebih besar, bahwa pembubaran diskusi, sebuah diskusi, apalagi diskusinya adalah diskusi yang akan mengkritisi pemerintah, itu kita lihat juga. Karena itu adalah sesuatu yang sangat fundamental, sangat signifikan. Ketika dilanggar itu jauh lebih besar. Karena yang terancam adalah demokrasinya. Kehidupan berdemokrasi di negara ini yang justru terancam. Nah, kita harus sepakat dulu melihat itu. Kalau kemudian kita semua sebagai warga negara maupun pejabat publik atau pejabat negara atau pimpinan atau presiden atau DPR nanti melihat hal ini adalah hal yang sangat mengancam kehidupan berdemokrasi, maka kita akan senang sekali kalau nanti siang misalnya atau mungkin nanti sore misalnya Presiden Joko Widodo yang sudah seringkali meminta maaf, pamitan ke berbagai daerah, ya kan? Kita kan lihat tuh sering kali nih. Sore ini akan melihat jangan ada lagi, dan berbicara atas nama Presiden, pembubaran diskusi seperti ini, karena kita adalah negara demokrasi. Publik akan mengapresiasi itu dan akan mengenang tentu saja apa yang disampaikan Presiden, dan tentu saja tidak hanya pernyataan saja ya, tapi ada tindakan tegas, cari siapa yang menyuruh pelaku itu membubarkan diskusi. Karena sebenarnya sejatinya, kalau kita ingat lagi pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi, saya kangen di demo. Itu pernah disampaikan. Beberapa tahun lalu. Ya beberapa tahun lalu, masa berubah? Sebagai seorang yang mendukung demokrasi kan nggak mungkin berubah. Oh, banyak yang mungkin perubahan-perubahan ya, yang terjadi. Kita tidak Mas berharap Indra. demikian ya, karena Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi negara ini memegang kekuasaan negara maupun pemerintah. Kan kita ingat kepala negara, kepala pemerintahan. Ya sudah sepatutnya dalam negara demokratis dia perlu dikritisi, karena itulah check and balances. Lah kalau fungsi ceknya kemudian mau dibubarkan dengan ala-ala preman, kan harusnya yang mau dicek ini, loh kok kalian membubarkan mereka? Saya nanti nggak bisa balance nih, kan begitu. Betul. Harusnya normalnya seperti itu. Nah kita harapkan, tadi kan berharap pada kepolisian, Komnas HAM, sekarang kita berharap pada Presiden Joko Widodo akan menyampaikan, cari siapa itu mastermind-nya, dan tidak boleh ada lagi pembubaran forum diskusi, terutama forum diskusi yang mengkritisi pemerintahan. Ya, baik, semoga Presiden Joko Widodo
mendengar ini ya. Dan menonton editorial kali ini, dan kita tunggu Pak Presiden untuk mengingatkan kembali seluruh warga negara untuk tetap menghormati undang-undang dan kebebasan berpendapat ya, untuk kemajuan dan checks and balances tadi. Betul. Terima kasih Mas Indra untuk Terima ulasannya kasih, bersama editorial. Dan pemirsa, sekeras apapun kritik yang disampaikan, kekuatan otak tidak seharusnya dihadapi dengan kekuatan otot atau wajah seram. Jika berbeda pendapat, seharusnya dilawan dengan pemikiran, bukan dengan intimidasi. Selain itu, kita patut mengapresiasi langkah cepat polisi dalam penanganan kasus ini dan agar terus transparan untuk juga menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Nah, itu tadi adalah ulasan dari editorial kali ini. Semoga menginspirasi, dan saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan hadir. Sampai jumpa.